Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Pendeta Effendi Raja Guguk akan memberikan pelayanan firman pada hari Rabu 10 Juni 2020 hari ini dengan bersumber dari Almanak Nas GKE Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Marilah kita awali semua ini dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya memberi judul untuk renungan hari ini, Wasiat Tuhan. Apa itu wasiat? Secara umum dipahami bahwa wasiat adalah pesan-pesan terakhir dari orang yang akan meninggal. Bisa pesan tentang keinginan non-benda maupun tentang benda warisan. Dan biasanya wasiat itu dilakukan di hadapan pengacara atau notaris, tapi bisa juga kepada orang yang sangat dipercaya, tergantung tingkat kepentingannya. Secara umum dipahami bahwa wasiat memiliki 3 komponen. Pertama, secara isi, bahwa wasiat berarti amanah yang diteruskan. Misalnya soal pembagian kekayaan peninggalannya berupa benda, tanah, harta, tapi bisa juga tentang rahasia atau tentang keinginannya yang harus disampaikan. Yang kedua, secara kondisi bahwa wasiat berarti peristiwa pilu, karena yang berwasiat wafat. Ketiga, secara esensi atau secara inti dari wasiat, ia adalah pesan untuk menyatukan anggota komunitas atau keluarga melalui ajakan dan himbauan supaya saling peduli untuk mendukung, bergotong royong, dan mendoakan. Jemaat Tuhan, tanggapan orang atas wasiat ada yang senang dan memang mendambakan waktu pembacaan wasiat itu terjadi. Tapi sebaliknya ada juga yang enggan. Bagi yang senang berarti peluang penambahan aset pribadi semakin besar karena menerima bagian warisan.
Sebaliknya yang enggan menilainya sebagai peristiwa perpisahan dengan orang yang dikasihi dan dihormati. Disinilah menjadi momen sedih. Lalu, mengapa orang sampai berwasiat? Ternyata tujuannya adalah mengharapkan para pewaris untuk meneruskan ide dan semangat untuk memaksimalkan cita-cita sang pewasiat. Pertanyaannya adalah, apakah perkataan Yesus kepada para murid dalam nas bacaan tadi dapat disebut wasiat? Jemaat Tuhan, percakapan Yesus dengan para murid saat itu dapat dipahami sebagai wasiat Tuhan. Tetapi tentu bukan dalam konteks wasiat umum dalam penjelasan tadi. Dikatakan wasiat karena ia menyiratkan perpisahan yang akan segera terjadi. Sebelum berpisah dan selagi masih ada waktu, inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan, yakni meninggalkan pesan pengukuhan dan jangan bersedih bila waktunya terjadi. Mengapa pengukuhan? Bahwa mereka dapat dipercaya untuk meneruskan pelayanan Yesus dan melakukan apa yang diajarkannya sebagai tanda orang percaya itu mengasihi Dia. Mengapa dikatakan sedih? Karena sesungguhnya percakapan ini menjelaskan waktu kebersamaan yang singkat dan perpisahan itu tidak bisa dihindari. Namun, para murid gagal paham tentang tujuan perjuangan Yesus yang memberitakan kasih Allah dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Mereka terlalu tinggi dan muluk-muluk mengharapkan Yesus sebagai pembebas yang super dari kejahatan dan penjajahan Romawi. Pengajaran Yesus menjadi kontradiktif dengan harapan mereka. Kondisi ini semakin ruwet saat para murid mengalami kecemasan kompleks, di mana hilang pembimbing yang berimbas bubarnya komunitas pewarta kasih Allah kelak. Inilah kecemasan yang menyelimuti hati dan pikiran mereka. Karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, wasiat Tuhan ini bertujuan membesarkan hati mereka agar tidak takut. Waktunya akan sampai, Sang Penolong, Penghibur yang dijanjikan dari sorga akan datang. Dialah Roh Kudus yang akan meneruskan pengajaran dan pekerjaanku kepadamu dan untuk semua orang percaya. Jemaat Tuhan, dari firman ini nyata bagi kita bahwa sesungguhnya kita adalah pewaris wasiat Tuhan. Sang Penolong, Penghibur, yakni Roh Kudus, senantiasa ada bersama dengan kita dalam kenyataan hidup dengan ragam pengalaman yang kita jalani sekarang. Hiduplah dan bertindaklah sebagai pewaris pengajaran dan teladan Tuhan Yesus. Dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang ini, kita pun dipercaya untuk tetap hiduplah bertolong-tolongan. Jangan terlalu cemas tingkat tinggi, nanti dapatnya lemas tanpa arti.
Roh Kudus penolong terus bekerja bersama kita untuk keadaan berpulih. Karenanya jangan melupakan Tuhan yang sudah mewasiatkan suatu kondisi asri, yakni damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Selamat mewaris damai sejahtera Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Sesungguhnya kami orang-orang yang beruntung dan dipercaya untuk mewaris segala pengajaran dan teladan Tuhan. Untuk kami pun hidup, bertumbuh, dan berakar serta berbuah dalam kasih dan kebenaran menurut pengajaran dan teladan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, supaya kami selalu optimis dan berkeyakinan teguh bahwa Roh Kudus senantiasa mengajar dan menolong kami untuk menjadi penerus, pewaris, dan pelayan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang dan semesta. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.